Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teori belajar Brunner. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 12, saya Elvi Cinambunan dengan NPM 231400020. Jerome Seymour Brunner lahir pada Oktober 1915 di kota New York dan meninggal pada 5 Juni 2016 atau pada saat umur 100 tahun. Brunner merupakan seorang psikologi Amerika Serikat yang berkontribusi secara signifikan terhadap psikologi kognitif manusia dan teori pembelajaran kognitif yang dalam psikologi pendidikan. Brunner adalah seorang tokoh yang telah mempelopori aliran psikologi kognitif di mana titik berat pendidikan adalah pada pengembangan cara berpikir. Menurut Brunner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menumpukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang telah dijumpai secara langsung. Teori belajar Brunner adalah teori yang termasuk dalam teori belajar kognitivisme. Teori ini menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan-tujuannya. Teori Brunner terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolik. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap enaktif. Pada tahap ini, siswa belajar dengan melakukan tindakan fisik dan mengalami objek secara langsung. Misalnya, untuk mempelajari penjumlahan, siswa dapat menggabungkan jumlah apel. Seperti pada gambar di bawah ini, siswa dapat menggambarkan 3 buah apel dan ditambah dengan 1 buah apel. Pada tahap inaktif ini merupakan tahap di mana seseorang melakukan aktivitas sebagai upaya memahami lingkungan sekitarnya dengan melibatkan pengetahuan motorik, misalnya anak belajar mengenali tekstur benda melalui sentuhan atau rabaan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu tahap ikonik. Tahap ikonik yaitu tahap di mana seseorang mempelajari dunia sekitarnya melalui media gambar-gambar dan visualisasi verbal. Dalam tahap ini, anak belajar mengenal sesuatu melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Proses belajar akan berlangsung secara optimal jika diawali dengan tahap enaktif, kemudian dilanjutkan dengan tahap ikonik, dan terakhir tahap simbolik. Dan yang ketiga yaitu tahap simbolik. Pada tahap simbolik, pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol abstrak, yakni simbol arbiter yang digunakan berdasarkan kesepakatan orang yang ada dalam bidang yang bersangkutan, baik itu simbol verbal, misalnya kata-kata huruf atau kalimat, lambang matematika, atau lambang lainnya, seperti pada gambar, semisal 3 buah kelereng ditambah dengan 2 buah kelereng. Begitu juga dengan penjumlahan yang sesuai dengan lambang matematika, yaitu pada nomor 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori belajar Brunner adalah bahwa pendekatan konstruktivis dapat membantu siswa untuk memahami pembelajaran dengan cara menyusun konsep, meningkatkan kemampuan belajar, menumbuhkan minat belajar, mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah secara sistematis, dan memulihkan materi yang telah dipelajari dengan mudah.
Demikian pembelajaran kita mengenai teori belajar Brunner. Thank you for watching.